Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama Bu Hani di kelas 3. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Bu Hani selalu bersemangat untuk membuat video pembelajaran untuk kalian semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng pada muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1, kelas 3, UPTSD Negeri 37 Gresik. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah menyimak tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah dongeng. Ternyata, selain terdapat unsur intrinsiknya, dalam membaca dongeng juga ada aturannya loh. Ada yang tahu nggak ya, aturan bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar itu? Ya, yang harus diperhatikan dalam membaca teks yaitu, dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktikkan. Yang pertama yaitu lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, tanda baca. Dan yang kelima, suara yang lantang. Ayo, siapa yang tahu lafal itu apa? Ya, lafal adalah pengucapan kata. Yang pertama, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Dan yang kedua, kita harus menggunakan frasa yang tepat. Selanjutnya, yaitu intonasi suara. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, maka intonasi harus datar. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi harus menurun. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi harus agak naik. Dan yang selanjutnya yaitu ekspresi. Ekspresi adalah penghayatan dan perasaan. Jadi, membaca teks itu harus dengan penuh penghayatan dan perasaan. Selanjutnya, yaitu tanda baca. Anak-anak, jika saat membaca teks bertemu dengan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Dan jika saat membaca teks bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca, kemudian mulai lagi membaca kalimat berikutnya. Dan yang terakhir, yaitu suara yang lantang. Suara yang lantang ini berlaku saat kita membacakan dongeng di depan orang lain, agar suara dapat terdengar dengan jelas oleh orang lain, sehingga semua orang dapat menikmati dongeng yang kita bacakan. Oke, kali ini kita akan coba baca dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus ya. Setelah itu, kita cari sama-sama unsur intrinsiknya. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak ya? Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu bantuku, pohon? Tanya anak lelaki tersebut. Pohon apel pun menjawab, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan rumah. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi anak laki-laki itu tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu pun datang kembali. Sekarang mereka sudah sama-sama tua.
Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Jadi kesimpulannya bahwa setiap cerita pasti memberikan pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian untuk materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat mudah untuk memahaminya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap gembira, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.